Saya mulai dulu ya. Saya pengen mulai dari Cedringko. Bang Bai. Oh iya, jangan saya. Langsung enggak apa-apa. Santai aja, Bang. Yang penting jangan fokus sama kamera. Kalau menurut pendapat sampean, Bang, terkait masalah ini karena pembahasannya terkait masalah wanita ya. Dan stigma di masyarakat itu wanita itu gak usah berpendidikan tinggi-tinggi, gak usah mengejar karir karena pada akhirnya wanita itu akan kembali ke dapur, ranjang dan ke rumah gitu istilahnya. Kalau menurut pendapat sampean gimana kira-kira? Kalau menurut pendapat saya itu kurang setuju, bukan tidak setuju, kurang setuju. Soalnya kan di tatanan pemerintahan otomatis banyak sekarang perempuan apalagi di pendidikan. Nah, saya pernah baca kutipan yang seperti ini. Kalau seorang ibu itu mendidik, kalau guru itu pendidik. Nah, jadi pendidikan yang pertama itu kan dari lingkungan keluarga, terutama seorang ibu. Jadi peranan ibu di keluarga itu sebagai ratunya keluarga, sedangkan ayah adalah rajanya keluarga. Jadi tidak ada apa istilahnya itu di di keorganisasian itu kan istilahnya kalau ketua wakil itu kan di bawahnya Nah itu ada garis yang putus-putus untuk menyambungkan antara raja dan ratu. Jadi tingkatannya sama lah, bukan dominan ke orang tua laki-laki, bukan dominan ke wanita. Jadi peranannya di segala bidang menurut saya itu bisa sama, hampir sama, udah sama lah gitu. Tapi kembali lagi konteksnya kan wanita. Jadi kalau semisal wanitanya berkarir gitu, terus ada tulisan yang bilangnya gitu, kalau wanitanya sibuk berkarir, rumah tangga kehilangan ratunya, anak-anak jadi kehilangan kasih sayang orang tuanya. Mungkin gitu menurut saya, sedikit aja tentang wanita berkarir ya. Ya wanita berkarir. Menyambung dari hal itu, kira-kira bagaimana pendapatnya sampean, Kapan? Tentang wanita berkarir. Tentang wanita berkarir itu sebenarnya cukup dalam, karena antara wanita berkarir dan ibu rumah tangga itu memang sebenarnya bukan dua hal yang bisa dibandingkan, dan emang nggak perlu dibandingkan karena keduanya mempunyai esensi yang berbeda gitu. Antara wanita yang berkarir, kemudian di sisi lain ia menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya kedua-duanya bisa ia lakukan, cuman kan stigmanya masyarakat, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya juga akan di dapur, di ranjang, ngurus anak. Sebenarnya sepakat juga saya dengan pendapatnya Bung Fahri. Kemudian untuk ibu rumah tangga juga kan itu kodratnya, sudah kodratnya. Jadi satu paket antara ia dilahirkan sebagai wanita, mendidik kata Bu Fai tadi ya, istilah katanya mendidik, karena kalau ibu itu adalah mendidik ke anaknya, kemudian kalau guru itu adalah pendidik gitu kan ya. Sepakat juga, karena emang satu paket itu. Ketika ia menikah, ketika seorang wanita itu menikah kemudian mempunyai anak, untuk urusan menyusui dan mendidik itu adalah satu paket dari seorang wanita.
laki-laki. Bisa juga sebenarnya seperti itu, karena cuman kan antara laki-laki dan wanita kalau mau dilihat dari sisi pandang teologis itu laki-laki lebih dominan kepada ia mencukupi dari aspek ekonomi dan kehidupannya. Kemudian kalau dari sisi perempuan yang mendidik paket itu saja. Saya juga akan bertanya kepada Faisal, Mas Faisal, terkait masalah bagaimana pendapat Mas Faisal terkait stigma di masyarakat tentang karir seorang perempuan. Seorang perempuan yang berpendidikan itu adalah suatu hal yang tabu. Alangkah lebih baiknya gak usah berpendidikan tinggi-tinggi, karena nanti juga akan kembali kepada rumah, kembali ke rumah dan akan beraktivitas di rumah. Jadi kalau dari saya pribadi ya, saya sangat setuju dengan pendapat Mas Rifai sama Mas Afwan terkait dengan kurang setuju masalah bahwasanya wanita tidak boleh menempuh pendidikan tinggi atau melanjutkan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kalau menurut saya itu ya tidak ada yang membedakan antara laki-laki. Memang di Al-Quran memang sudah dijelaskan memang yang lebih utama adalah laki-laki, karena laki-laki adalah imam keluarga. Terkait masalah mendidik, memang itu kewajiban seorang ibu, dan saya sangat setuju dengan pendapat keduanya. Mungkin saya di sini lebih memberikan jawaban saya terkait ke jenjang karirnya. Jadi begini, kalau menurut saya itu ya boleh-boleh saja perempuan berkarir, tapi jangan lupa akan kewajiban utamanya, yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga, yang mana seperti yang dijelaskan oleh Mas Alfon tadi ya, kuadratnya memang di rumah mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Terus kalau untuk masalah jenjang karir itu memang tergantung daripada wanitanya. Kalau wanita tersebut berkeinginan dan mau berusaha, mau mendukung cita-citanya untuk berkarir dalam hal apapun, ya gak apa-apa, tapi jangan lupa kewajiban yang paling utama adalah mengurus keluarga. Jadi kalau dari saya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya banyak juga sekarang perempuan seakan-akan ya yang berkarir tapi tidak mau mengurusi rumah tangganya. Nah itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Artinya kalau perempuan mau berkarir ya otomatis harus mikir ke kewajiban yang paling utama, yaitu mengurus rumah tangga. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya untuk berkarir, mendukung cita-citanya supaya tercapai, tapi ya konteksnya jangan lupa akan kewajiban utama. Kalau dari saya seperti itu sih. Baik, langsung kita nyambung ya. Seperti ini, pertanyaan selanjutnya bahwasanya kan gini, ketika berkarir dengan berumah tangga itu ada satu hal yang dua pekerjaan, antara pekerjaan rumah sama pekerjaan dia di tempat berkarirnya. Lantas ketika saya menanyakan kepada Mas Rifai dulu, ketika Mas Rifai sebagai seorang perempuan, semuanya sebagai seorang perempuan, ketika menghadapi masalah semacam ini, kira-kira bagaimana? Ketika dua tempat ini saling membutuhkan, antara tempat berkarir membutuhkan dan rumah tangga juga membutuhkan, rumah juga membutuhkan, kira-kira bagaimana solusinya? Saya? Iya. Bukan asal dulu. Tadi kan sudah saya ya. Jadi yang mengawali pertanyaan mungkin lebih baik. Oh iya, silakan. Saya langsung. Ya. Oke, baik, Atau silakan. dulu. Ya. Ya, silakan. Monggo, Mas. Kita Mas Afwan dulu ya, Mas Afwan dulu ya. Silakan Mas. Dalam itu. Bahasanya dalam itu. Ketika Mas Afwan ditempatkan sebagai seorang sosok perempuan, lantas dihadapi dengan dua permasalahan. Ketika Mas Afwan dibutuhkan di tempat pekerjaannya atau tempat karirnya dan juga dibutuhkan di rumahnya. Kira-kira bagaimana solusi konkret dari yang bisa Mas Afwan berikan? Oke. Jadi ini
perspektif saya gitu Iya. sebagai wanita gitu. Seperti mana? Tentunya saya akan memilih, itu kan dua pilihan sebenarnya. Ketika seseorang, sebelum saya masuk ke sana itu, siapapun menurut saya, ketika seseorang dihadapkan dengan dua pilihan yang itu sama-sama lebih berarti, sama-sama apa, berartinya itu sama, itu saya kira nggak bisa orang itu mengambil dua keputusan itu. Akan ada pertimbangan tertentu yang mesti ia ambil dan ia ambil. Sama halnya dengan itu, ketika ia dihadapkan dengan dua pilihan yang tadi, di satu tempat dia berkarirnya diperlukan, kemudian di rumah dia juga diperlukan, saya kira kembali kepada kewajibannya, kembali kepada kodrat, lebih diutamakan kodratnya. Ketika karena gini, ketika kodratnya itu terbengkalai, akan sangat mungkin sesuatu yang besar akibatnya itu menjadi buruk karena nggak menutup kemungkinan ketika saya itu meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, saya tinggalkan, itu akan mendampaknya menjadi buruk itu terhadap keluarga saya. Tidak hanya dengan tempat saya berkarir, ketika saya meninggalkan ini, toh saya bisa mencari lagi kan, atau enggak saya mempunyai solusi lain lah untuk berkarir lagi. Yang penting saya tidak meninggal, karena ini berkarir itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali lah. Tapi kalau urusan keluarga itu nggak bisa ditunda, itu menurut saya. Itu saja. Bagaimana Mas Fai? Apakah setuju dengan pendapatnya Mas Afwan tentang hal itu tersebut? Mau apa ya, cuma mau menjawab pertanyaan dari Mas Bima mengenai setuju atau tidak ya, ya kan. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin nanti saudara Faisal ya. Untuk kata yang saya akan jawab ini setuju. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin Sebentar, karena gini Mas, kalau Mas Fai ini setuju dengan pendapatnya Mas Afwan, apakah Mas Fai semuanya diposisikan sebagai seorang perempuan itu tidak merasa keberatan ketika karirnya akan hilang? Terancam hilang. Kalau menurut saya, kalau saya diposisikan sebagai perempuan yang konteksnya feminis, itu tidak sangat tidak merasa terancam sama sekali. Soalnya di khususnya ya di bidang-bidang lain tentunya kan, meskipun tidak harus sama bidangnya dengan bidang yang awal kita geluti, itu kan tidak bermasalah. Yang penting kita mau untuk berproses dulu atau berkarir, memulai karir yang baru menurut saya. Nah, solusinya kan kalau untuk keadaan rumah tangga ataupun permasalahan rumah tangga itu bisa kita menyewa membantu atau seperti apa. Nah, lantas untuk pekerjaan itu kan memang membutuhkan kita. Kira-kira bagaimana pendapat dari Mas Faisal Sebelum ketika dihadapkan seperti itu? kalau saya misalkan sebagai seorang perempuan, artinya sebelum saya terjun di situ memilih bukan memilih dalam artian saya terus mendukung, terus menindaklanjuti karir saya. Artinya sebelum itu saya sudah memikirkan resiko yang saya dapat
toh misalkan gini, artinya sebelum misalkan saya sudah punya anak, kemudian saya di jabatan anggaplah saya manajer gitu ya. Artinya kan di situ sama-sama urgent, sama-sama dibutuhkan, entah sama perusahaan dan juga sama keluarga. Tapi kalau saya pribadi ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang seperti itu, saya memang kalau untuk melepas jabatan di apalagi di manajer ya, di bagian manajer itu memang sangat gimana ya, sangat disayangkan. Apalagi kita tahu jabatan manajer itu bukan kaleng-kaleng. Ya kalau misal kita masih dalam artian konteks pegawai biasa, kita apalah kita bisa cari yang lain toh kan gitu ya. Kan kalau dalam konteks manajer kan beda lagi. Jadi itu kalau dari saya pribadi tergantung niat si perempuan tadi. Kalau si perempuan tersebut memang setuju, dalam artian memang sudah menyetujui resikonya, otomatis dia akan memilih ke keluarganya, karena yang paling urgent kalau menurut saya, apalagi ketika masih bayi, itu memang butuh susu ibu kan. Memang seperti yang dijelaskan Mas Gema tadi ya, bisa kita sewa pembantu, tapi kalau dari luar ketika anak masih bayi itu kan beda lagi konteksnya. Ya kalau misalkan sudah besar, entah umur berapa gitu, bisa kita sewa pembantu untuk mengurus anak kita, mungkin bisa. Tapi kalau masih bayi itu saya rasa kalau perempuan yang memang memikirkan anak tersebut akan mengambil keputusan yang lebih urgent, yaitu menyusui anak tersebut ya. Artinya kembali kewajiban utamanya. Seperti yang dijelaskan Mas Ibai sama Mas Akun, memang sangat sulit, tapi perlu digarisbawahi, kita tidak bisa dipungkiri, kita bisa membangun karir kembali. Misalkan kita cari baru, atau enggak kita lapor ke atasan kita mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Misalkan gini, misalkan kita lapor ke atasan, entah itu bos atau bagaimana ya Mas ya. Jadi begini Pak, anak saya masih bayi dan sangat membutuhkan saya. Kalau Bapak mentoleran saya, yang awalnya jam kerja saya entah jam 8 bisa dimundurkan 15 menit lagi atau 30 menit lagi, bagaimana Pak? Nanti selebihnya ada yang handle di rumah atau bagaimana? Ya mungkin kalau pimpinan yang paham akan hal itu mungkin bisa mentoleran. Tapi kalau yang tidak bisa ya tetap tidak bisa ya. Artinya tergantung pada kebijakan si perempuan tadi. Kalau memang prinsip utamanya memang membangun karir, tapi tidak melalaikan kewajiban utamanya, ya pasti saya yakin pasti milih lebih ke kewajiban utamanya. Kalau dari saya sih seperti itu. Ini kalau yang Mas Faisal ketahui tentang kodrat wanita itu seperti apa Mas Faisal ketahui nih, kodrat wanita itu seperti apa kira-kira? Mungkin ceritain dulu. Enggak, ini yang sampean ketahuin aja. Kodrat wanita itu seperti apa kira-kira? Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan kodrat wanita itu seperti apa sih gitu? Kodrat wanita, kalau dari saya pribadi, persepsi saya ya Pak ya Mas Gema ya. Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu memang mengurusi rumah tangga dalam konteks entah kebutuhan dalam rumah tangga. Kalau soal ekonomi bisa di konteks suami, tapi kalau urusan rumah tangga misalnya seperti memasak, ngepel dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan si lelaki tersebut bisa juga terjun ke konteks tersebut, misalnya ngepel, memasak. Tapi ya memang ya yang sudah lumrah notabene-nya yang sudah kita kenal sekarang, memang konteks perempuan di dapur memasak, ngepel dan lain sebagainya. Kalau dari saya seperti itu sih. Apakah Mas Faisal setuju dengan kodrat yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi tentang pengertian kodrat seorang kodrat wanita? Kalau saya jawab setuju akan bertentangan dengan jawaban saya yang pertama. Gimana? Jawaban tidak setuju akan selaras atau sejalan dengan jawaban yang pertama, dan saya jawab tidak setuju. Soalnya apa? Kan tadi
pembahasan awal mengenai wanita karir, ya kan, stigma masyarakat yang gini masa. Iya, memang untuk kodrat seorang wanita itu tidak lepas dari apa kewajibannya sebagai seorang ibu atau ibu rumah tangga di keluarga, seperti ya misalnya masak, membantu suami, mempersiapkan apa hal-hal apa yang dibutuhkan di rumah itu memang. Nah, untuk apa selanjutnya wanita kan bisa apa mengambil keputusan atau mengkalkulasi apa yang akan ia lakukan dengan apa ya istilahnya, dengan resiko-resiko, pemikiran resiko apa yang nantinya misal jika saya bekerja apakah akan mengganggu atau itu sudah dicanangkan oleh orang lain. Seperti itu. Bagaimana Mas Pan tentang kodrat seorang wanita? Apakah setuju dengan dua pendapat ini atau bagaimana? Ini dua pendapat yang berbeda antara Mas Ya, Firmati ada dengan pendapat baru biar dengan berwarna. Iya, ini Mas tidak Fasih. sama. Soalnya apa ya? Kalau seperti semua enggak. Iya. Nah, Bagus seperti itu. nah. Untuk urusan setuju dan tidak, sebelum itu saya menjawab, saya juga mau menghadirkan satu kata mutiara. Mungkin ini bisa nanti kita ambil jawabannya untuk setujunya atau enggak. Sedikit tidak nyambung mungkin, cuman nanti saya tarik Bukan lagi. saja, ya. Tarik benang merahnya nanti kan bisa ditarik benang merahnya gitu. Iya. Tidak asing mungkin di telinga kita. Muhammad Atta pernah berkata begini, ketika kita mendidik satu orang laki-laki itu sama halnya dengan kita mendidik satu orang saja, tapi kalau kita mendidik satu orang perempuan itu sama halnya dengan kita mendidik satu generasi. Artinya menurut saya sebenarnya untuk setiap kata-kata dari seseorang yang menciptakannya itu kan mempunyai makna yang dalam. Itu bagi yang menciptakannya sama dengan hanya kayak kita berpendapat, itu juga punya makna yang mendalam bagi kita masing-masing kan. Nah kemudian ketika Muhammad Atta mengatakan seperti itu, artinya posisi seorang wanita itu sangat berpengaruh untuk generasinya. Kata-katanya, kata-kata mutiara, wanita itu mutiara. Iya, iya. Tapi saya di sini juga mau berbeda pandang dengan Muhammad Hasan. Nah, Yang ketika kita mendidik satu orang laki-laki itu sama halnya dengan kita mendidik satu orang saja, itu menurut saya enggak seperti itu. Karena ketika kita mendidik satu orang laki-laki itu nantinya posisi seorang laki-laki ketika ia sudah berada di dalam rumah tangga itu kedudukannya di atasnya perempuan. Artinya wajib bagi seorang laki-laki itu mendidik istrinya, kemudian si istrinya juga mempunyai kontrak untuk mendidik anaknya. Artinya ketika kita mendidik satu orang laki-laki itu menurut pandangan saya sama halnya dengan kita mendidik dua generasi. Kalau mau saya tarik lagi ke pertanyaannya Mas Irma tadi, urusan kodrat
wanita itu ketika saya mengatakan berada di bawahnya laki-laki akan apa namanya, feminisme akan berlaku, iya nggak? Tapi kodrat wanita itu menurut saya ia cukup menjadi seorang ibu, seorang istri bagi suaminya dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Itu saja. Itu menurut nggak usah jauh-jauh. Baik. Ya. Karena dua hal itu, menjadi seorang istri bagi suaminya dan menjadi ibu untuk anaknya, itu pembahasannya juga cukup jauh. Itu aja Itu bagi yang sudah berumah tangga ya. rumah tangga. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada Mas Afan nih, untuk menghilangkan stigma di masyarakat terkait masalah ketidaksetujuan masyarakat tentang wanita berpendidikan itu kira-kira seperti apa? Hal apa yang bisa Mas Afan lakukan untuk menghilangkan stigma tersebut? Ini saya mau memposisikan sebagai saya pribadi, Sebagai atau, seorang Mas Afwan? atau sebagai saya. Iya. Berarti saya berpartisipasi untuk seorang wanita yang sedang berada di tengah stigma masyarakat. Kira-kira upaya apa yang bisa Mas Afwan lakukan untuk menghilangkan stigma tersebut? Motivasi Siapa yang dimotivasi? si perempuan yang tadi, bukan masyarakat. Artinya ketika kita sudah memotivasi si perempuan tadi sebagai pendongkrak semangat ia terus mengenyam pendidikan dan mengejar karirnya, itu sama halnya dengan kita menepis stigma masyarakat yang bertahan tadi. Berarti cara menghilangkannya dengan cara memberikan keunggulan Sebenarnya untuk kata menghilangkan itu sulit kalau menghilangkan. Cuman kalau ada mau, upaya. kalau mau menepis bisa. Itu memberikan motivasi supaya ia tetap semangat dalam mengenyam pendidikan dan mengejar karirnya. Artinya itu kan udah stigma masyarakat yang tadi apa namanya, kepada seorang wanita yang seperti itu udah apa namanya, bahasa istilahnya apa ya, ditepis gitu. Itu Kalau di tempat Mas Rifai sendiri, kira-kira stigma semacam itu masih ada atau tidak? Kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari apa keadaan masyarakat sekarang yang sering saya jumpai di rumah, di lingkungan saya pribadi, sudah mulai minder. Soalnya apa? Sudah banyak para perempuan yang mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu apa, stigma semacam itu mungkin ada kata-kata yang familiar, mungkin menurut saya familiar di belakang laki-laki sukses atau suami ada perempuan hebat di belakang itu. Iya, semacam itu. Ini
saya pernah menjumpai apa keadaannya semacam itu atau kejadian seperti itu. Seperti halnya Mas Ulil Absor yang itu saya ikuti tapi tidak secara langsung dari media. Dia memang Mas Ulil Absor sebagai apa istilahnya sebagai keynote speaker, cuma di belakangnya ada sosok yang sangat apa ya, sangat dibutuhkan atau sangat mendukung lancarnya acara yang dikatakan sebagai suami Mas Gus Ulil Absor itu Mbak Atni. Saya sempat baca-baca bukunya juga. Jadi stigma-stigma gitu mungkin bisa ditepis ya, kata Mas Abang, untuk dihilangkan susah. Kalau ditepis mungkin masih bisa, soalnya ada buktinya ya konkret. Dia ya tidak merasa apa, Mas Ulil Absornya sendiri tidak merasa saya sendiri bisa, tapi dia apa juga membutuhkan seorang apa, bukan dukungan dari si istrinya ini. Di belakang layarnya dia bicara, di belakang layarnya dia riwah kemana-mana, tapi acaranya lancar. Mungkin tidak langsung apa ya, oh ada istrinya ternyata. Orang yang mengaji langsung mungkin tidak kepikiran ke sana mungkin, tapi kenyataannya memang seperti itu. Mungkin ya yang kata-kata barusan di belakang laki-laki sukses istri atau seorang istri atau ibu yang mungkin. Terima kasih. Kalau boleh memilih ini Mas Faisal, memilih istri yang berkarir atau istri yang menjadi ibu rumah tangga? Ini dalam konteks apa dulu Mas ya, kalau boleh saya tahu? Memilih wanita nanti. Nah, dia berkarir tapi apakah berusaha untuk melakukan kewajiban utamanya atau lepas tanggung jawab atau bagaimana? Ini posisinya dua ya, dia fokus di rumah atau wanita berkarir. Tapi wanita karir ini apa ada berusaha untuk Iya tetap. Jadi kan ada dua pilihan ya, wanita berkarir atau wanita yang tidak ngapa-ngapain cuma tetap di rumah. Kalau saya pribadi itu milih ke rumah tangga. Alasannya kalau saya pribadi, kalau mungkin saya adalah seorang laki-laki yang tugasnya itu mencari nafkah, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam rumah tangga saya. Kalau misalkan ya saya baru pertama nikah, kemudian istri saya lagi posisi memang dalam bekerja, saya tidak melarang bahwasanya istri saya bekerja, silahkan nggak bang. Tapi setelah punya anak pastinya saya akan memikirkan hal semacam itu. Saya tidak mau terjadi dalam artian konteks nanti kewajiban istri saya terbengkalai karena karirnya. Jadi saya lebih ke memilih istri yang fokus ke rumah tangga. Kalau masalah ekonomi, insya Allah sebagai laki-laki yang sejati gitu, akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau dari saya seperti itu. Saya ini kembali ke Mas Rifai dulu. Mas, kalau Mas Rifai apakah tidak merasa Mas ketika nanti si calon istrinya itu dia itu fokus ke rumah tangga, tidak eman dengan pendidikan yang sudah dia enyam? Namanya dia fokus di dunia bisnis, dia kuliah di bisnis, kuliah di perekonomian, habis itu menjalin bisnis dan semacamnya. Lantas dia itu ketika menikah dengan Mas Rifai difokuskan di rumah tangga. Apakah itu tidak merasa eman atau bagaimana kira-kira Mas? Atau bagaimana kira-kira tindakan dari Mas Rifai sendiri? Ini tak jawab dari kacamata maskulin. Soalnya kan arahnya ke apa? Istilahnya gimana? Eman apa enggak gitu. Iya, eman apa enggaknya. Nah, kalau saya pribadi eman itu kan kalau sudah enggak jalan, kalau sudah wis mentok enggak bisa ngapa-ngapain ya kan eman. Kalau semisal masih ada peluang untuk bisnis ya, terutama bisnis. Sekarang kan ada media wis canggih-canggih. Eranya wis bukan di era digital 4.0 sekarang. Sudah tingkatan era digital 5.0. Hampir segala bidang menggunakan media. Yang enggak ada sekarang
atau WC online masih belum ada ya. Kalau ada kan kontes makanan, baju atau segala hal kan sudah ada. Iya. Sudah ada fasilitas online-nya ya. Mungkin itu sangat membantu bagi saya pribadi sebagai seorang laki-laki. Jadi saya mencoba mendukung istri saya yang tadinya bisnis sana ya, setelah menikah dengan saya dia fokus rumah tangga. Memang dia fokus pada kodratnya sebagai seorang ibu di rumah tangga, sebagai istri saya, patuh kepada saya juga. Tapi saya juga memberikan semangat atau motivasi itu jangan sampai hal-hal yang kamu ketahui, kamu pelajari dari sekian lamanya ngenyam bangku sekolah, ambu atau berhenti sampai sini, kamu lanjutkan. Ini ada mungkin dikasih arahan ke arah bisnis apa sekarang yang lagi trending di Shopee atau di apa, itu kan banyak ini. Mungkin ya, sangat membantu sekali media, mungkin menurut saya gitu. Untuk Eman ya, kalau Eman itu kan nggak bisa digunakan lagi ya Eman ya. Kalau masih bisa digunakan ya masih bisa diarahkan ya. Mungkin seperti itu. Ini saya minta closing statement nih dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini nih. Saya mulai dari Mas Afan dulu. Closing statement untuk pembahasan kodrat seorang wanita. Itu kira-kira seperti apa? Wanita itu kan kalau dari pandangannya laki-laki, ia adalah sosok yang lemah karena ia tercipta dari tulang rusuk. Cuman sebenarnya kita kurang paham bahwasanya kodrat dari seorang wanita itu lebih sebenarnya ya, itu lebih besar daripada tanggung jawabnya seorang laki-laki untuk pendidikan ke anaknya atau ke sebuah rumah tangga, sekalipun pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah laki-laki gitu. Mas Rifai, bagaimana? Closing statement-nya? Saya belakangan Loh, harusnya ya bergilir ya Mas ya. Bergilir. itu kodrat perempuan. Iya kan itu. Ya tadi saya meskipun lahir di era-era 90-an masih senang suka dengerin lagu-lagu atau musik-musik dangdut dari era 80-an. Jadi ada kutipan yang nyanyian lah, bukan kutipan, nyanyian, lirik dari sebuah lirik dari pedangdut, khususnya Raja Dangdut Rhoma Irama ya. Jadi beliau mengatakan begini, memang wanita boleh berkarir, boleh menggapai cita-citanya, tapi tidak boleh lupa akan kodratnya. Dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di rumah tidak boleh. Karena apa tadi? Karena jika perempuan sudah lupa akan kodratnya, rumah tangga hilang ratunya. Sekian. Terima kasih. Kalau Mas Faisal sendiri bagaimana? Closing statement-nya? Kalau saya pribadi, kalau dari pandangan saya begini Mas Umar, memang wanita adalah seperti yang dijelaskan Mas Afwan, lemah, terus yang dijelaskan oleh Mas Rifai sedemikian. Oh iya, benar sih. Tapi kalau saya beda pandangan itu. Tapi mungkin ranahnya memang sama sih sebenarnya, lebih ke kewajiban utama. Memang kita ya, wanita itu sulit kita pahami, memang ya memahami wanita sangat sulit gitu ya. Tapi ya kalau bicara masalah kewajiban dan juga karir wanita, kalau saya pribadi itu lebih kalau misalkan ya nanti istri saya gitu ya
itu ada dia berkarir tapi dia juga rumah tangga. Saya bukan tidak memperbolehkan istri saya tidak berkarir, bukan. Tapi kita diskusi terlebih dahulu antara saya dan istri saya gimana enaknya supaya kewajiban istri saya ini tidak terbengkalai. Jadi kalau semisal nanti istri saya paham, takut keharmonisan tidak terjadi lagi, lebih baik milih ke kewajiban utama sih. Kalau dari saya seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih kepada para sumber atas jawabannya. Dia bukan narasumber. Nah, kalau bukan pakarnya cuma ngobrol sharing-sharing santai.